Nggak ada situ. Jaringan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtanibatil kaba'ir. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat jamaah sekalian baik yang offline maupun yang online, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat, segar bugar, tegar dan tetap sabar. Walaupun katanya corona, PPKM-nya sudah bubar, tapi penyakit lain masih menyebar. Semoga kita semuanya selamat sehingga tidak sampai tertular dan terpapar. Salam dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabiyuna wa qudwatuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa mengetahui mana ma'ruf, mana mungkar, mana salah dan mana yang benar. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang bab 217 dari kitab Riyadhus Shalihin yang diberikan syarah atau penjelasan dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Bab yang kita bahas masih berkisar tentang wajibnya saum Ramadan. Karena tidak lama lagi, ya, hampir 15 hari lagi, ya, kurang lebih 15 hari lagi kita akan menyambut kehadiran dan kedatangan tamu agung, tamu istimewa, mulia, tiada tara, tiada banding, tiada tanding selamanya di antara sekian banyak bulan-bulan yang ada. Yang kemarin tentang keutamaannya dan bagaimana cara mensikapinya sudah kita bahas semuanya. Sekarang kita akan mencoba membahas salah satu dari bab tadi, yaitu hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang di ujungnya adalah merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Untuk itu saya bacakan saja hadisnya secara lengkap, nanti kita akan kupas isi dan kandungannya. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah kullu amali ibni adam lahu illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul innimru'un saimun walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis saimi atyabu indallahi min rihil misk lis-saimi farhatan yafrahuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdurrahman bin Sakhr, ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya 4 bulan tapi mampu menghafalkan 5.374 hadis di luar kepala, tanpa fotokopi, tanpa rekaman, tanpa hard disk eksternal maupun internal.
Yaqulu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda. Di sini menggunakan qala untuk memastikan bahwa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti dan dia benar-benar mendengar. Karena menggunakan masa past tense, bukan masa yang akan datang. Jadi dia benar-benar telah mendengarkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda. Qala Allahu. Nah, kemudian Rasul menyatakan ungkapannya dengan qala Allahu. Berarti bukan dari Nabi, tapi dari Allah. Kalau ada ungkapan qala Allahu, berarti ini adalah riwayatan anillahi ta'ala yang disebut biasanya dalam istilah mustalah hadis disebut dengan hadis al-qudsi. Al-hadis al-qudsi, ucapan, ungkapan al-qudsi yang agung atau yang suci, berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas apa bedanya, ya. Mungkin orang akan bertanya apa perbedaannya dengan Al-Qur'an, hadis qudsi itu. Apa bedanya dengan hadis nabawi? Hadis qudsi adalah hadis yang lafduhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'nahu minallahi subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Al-Qur'an lafduhu wa ma'nahu minallah. Al-Quran itu lafaz, redaksi dan mananya langsung dari Allah tanpa intervensi dari Rasulullah. Sedangkan hadits qudsi maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya disusun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadits nabawi apa? Hadits nabawi ma yurwa minan nabi. Qaulan au fi'lan, ya. Au takriran au sifatan. Semua yang disandarkan, diriwayatkan dari Nabi, baik itu ucapannya, tindakannya, ketetapannya maupun sifatnya. Itu disebut hadis nabawi. Al-Quran itu al-muta'abbad bitilawatihi, hadis qudsi dan hadis nabawi tidak al-muta'abbad bitilawati. Tidak dianggap beribadah ketika kita membacanya, sebagaimana Al-Quran mangqara harfan min kitabillah falau hasana wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harf walakin aqulu alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Itu hanya berlaku untuk Al-Quran. Setiap hurufnya berpahala sampai 10 kali lipat. Kemudian lilik jas Al-Quran dalam rangka untuk memberikan satu, ya, mukjizat kepada siapapun yang menantangnya. Sedangkan hadits qudsi dan nabawi tidak sampai setingkat itu. Al-Quran harus mutawatir syaratnya. Tapi hadis qudsi dan hadis nabawi bisa ahad sekalipun tidak jumlahnya mutawatir rawinya. Itu sebagian besar dari perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi dan Al-Quran Al-Karim. Nah, buktinya dan indikasinya bahwa ini hadis qudsi adalah ketika Rasul mengatakan qala Allahu. Kalau tanpa ada qala Allahu, hadis nabawi. Nah, qala Allahu, Allah telah berfirman. Berarti ini juga pasti karena Rasul menggunakan kata qala dan sudah didengar oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amali bani Adam. Kul di sini, ya, menunjukkan kul bukan lil jam'i, ya, seluruhnya. Bahwa seluruhnya, seluruh amal, kullu amali bani Adam. Bahwa setiap atau seluruh amal Ibnu Adam, termasuk kita ini kan Ibnu Adam kita, anak cucunya Nabi Adam. Itu lahu, baginya. Maksudnya setiap amalan itu adalah untuknya, baik atau buruknya. Khairihi wa syarrihi. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Maka setiap amal hamba itu adalah miliknya, baik atau buruknya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, dan seterusnya. Tetapi di situ dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang setiap amalan itu adalah untuk hambanya, untuk anak Adam, Bani Adam. Illa siyam, kecuali puasa, illa siyama. Di sini dibaca as-siyama karena mustatsna dalam kalam tam. Ya, tam musbat dalam bahasa nahwunya itu.
Kalimatnya adalah kalimat sempurna karena di situ ada mustatsna, ada istitsna dan ada mustatsna minhu. Itu namanya tam. Mutsbat karena tidak ada huruf nafi, tidak ada kata negatif. Kullu bani amali abni Adam lahu ilasyam. Ini enggak ada kata negatifnya. Kecuali ditambah ma. Ma kullu amali ibni Adam, tidak ada. Setiap amal anak Adam itu namanya manfi. Tapi kalau sepanjang masih tam, ada mustatsna minhu, ada illa, di situ ada mustatsna minhunya kullu amal ibni Adam, ya, illa huruf istitsna, asyama mustatsna. Itu lengkap berarti. Dan ini kalimatnya adalah kalimat yang sempurna sekaligus kalimat mutsbat, tidak ada la nafinya atau manafi. Maka hukum daripada mustatsna, huruf atau kata yang jatuh setelah ilah wajib dibaca fathah. Illas siyama, nggak boleh illas siyamu, nggak boleh illas siyami. Yang paling selamat illas siyam, sukun, nggak ma, nggak mi, nggak mu. Itu paling selamat, itu tanda dia tidak tahu. Illas siyama karena kalamnya kalam mutsbat dan tam. Nah, kalau ada manfi itu boleh dua, boleh dibaca illas siyama, boleh dibaca illas siyamu. Illas siyama sesuai dengan aturannya bahwa itu kalam tam dan mutsbat. Illas siyamu boleh menjadi badal, menjadi ganti daripada kullu amali bani Adam. Seperti la ilaha illallah, la ilaha illallahu, itu boleh. Illas siyama. Fa innahu li, sesungguhnya itu adalah untukku. Jadi bukan untuk Bani Adam. Ganjaran puasa itu bukan untuk kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wa ana adzibi, saya yang berhak membalasnya. Maka kalau ukurannya adalah untuk Bani Adam, mungkin Allah Subhanahu wa taala tingkatkan 1 sampai 10 sampai 700. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang dituju, fa innahu li, maka saya akan membalasnya tanpa batas. Nanti di belakang kita akan coba bahas. Wasyamu junnatun, puasa itu sebagai benteng pertahanan dari gejolaknya nafsu dan syahwat. Bisa meredam gejolak nafsu dan syahwat kita biar tidak berapi-api, bergeni-geni, bergejolak seperti Pertamina di Lumpang itu, ya. Itu karena ada tekanan dari puasa itulah sehingga nafsu kita tidak membara, syahwat kita tidak bergejolak, ya. Itulah sebabnya kenapa solusi yang ditawarkan oleh Islam bagi para pemuda yang belum mampu menikah, ya, yang masih jomblo, belum menikah, maka dianjurkan untuk banyak berpuasa. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Ada wakil KMS nih kita, ya, Ustadz kita. Grogi ini syabab ini. Ini ya ma'syarah bapak syabab langsung duduk beliau mau dengarkan syababnya. Jadi solusi ditawarkan oleh Islam itu bukan jajan kalau nggak bisa nikah atau membujang terus, tapi suruh puasa sebagai manusia normal, atau bukan dengan melakukan hubungan sejenis, tapi suruh puasa. Karena sebagai penahan, sebagai benteng, sebagai perintang, sebagai penghalang bergejolaknya nafsu dan syahwat itu. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum. Ya, maka harus dengan berpuasa. Fa innahu lahu wija. Ya, sebagai benteng pertahanan. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, dan apabila suatu hari dia sedang berpuasa salah satu di antara kalian, fala yarfuth wala yaskhab, nggak boleh bicara jorok, nggak boleh bicara dusta, nggak boleh bicara bohong. Ar-rafath itu kata-kata kotor, porno, kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang bikin orang jadi nyesek, ya, membuli baik itu lisan maupun tulisan.
baik yang offline maupun online. Kadang-kadang bukan kata-katanya, jarinya yang berkata-kata, jempolnya itu masuk juga. Wala yarfuth wala yaskhab. Yaskhab atau as-sakhab itu adalah yukthirul ghalat, banyak salahnya berarti banyak dustanya. Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan pahala puasa secara syar'i. Menurut Ustadz Heriawan yang sama-sama Bidatul Mustahid dulu, dia sama-sama sekelas dulu sama saya ya di Libya. Beda nasib aja. Ya, nasabnya sama, ya. Ini yang beda dua, nasib dan nisabnya. Nisabnya lebih tinggi dan nasibnya lebih baik. Nah, di situ wala yaskhab, ya, tidak berdusta dan tidak berkata-kata kotor. Nah, seorang yang sedang berpuasa itu jangan mengotori puasanya dengan kata-kata yang kotor, jangan menodai dengan kata-kata yang berbau maksiat dan mungkar, karena itu akan menodai kesempurnaan puasa. Walaupun secara fikih, tinjauan fikih itu tidak membatalkan, tidak batal, sah puasanya, tetap nggak perlu diqodok, nggak perlu dibayar setelah Ramadan, tapi tidak bernilai dan tidak berbobot. Ya, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan, ya, ucapan-ucapan dusta dan perbuatan-perbuatan bohong dan maksiat, maka Allah nggak butuh dari kita yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Silakan lapar, silakan haus, tapi sia-sia, percuma, tak berguna. Secara substansi, secara syar'i sah, nggak perlu diqodok lagi. Maka ini tingkatan tinggi orang yang bukan hanya puasa menahan lapar dan dahaga, tapi menahan nafsu dan syahwatnya. Maka ada ungkapan kamin shaimin laisa min siyami illal ju'u wal atos. Jadinya atos melulu. Ya udah selesai atos, kata orang Sunda. Atos puasanya. Atos puasanya, atos. Kalau orang Jawa bukan atos, udah lembek, lemes gitu ya. Atos kan bahasa Jawanya kan keras. Ya. Karena udah puasanya lemes, lembek maksudnya ya. Nah, di sini hanya sekedar al-ju' wal atos karena tidak bernilai. Secara hukum ya, fikihnya sih nggak batal. Cuma ini nggak bernilai, nggak berbobot gitu ya. Karena tadi terkontaminasi. Fa in sabahu ahadun aw qatalahu, bila ada orang yang ingin menyerang, ngajak tarung, ngajak debat, ngajak berantem, ya, ngajak bertikai, kita harus tahan. Fal yakul innimruun saim, saya sedang puasa. Artinya apa? Dengan puasa itu bisa menahan emosi. Tapi jangan dendam. Ntar lo habis Ramadan lo gua cari rumah lo di mana lo. Bukan itu gitu ya. Ini belajar sebulan untuk 11 bulan yang akan datang. Dan itu kalau tiap tahun kita lakukan begitu, kita bisa tahan emosi, tidak terlalu ya temperamen begitu ya. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu harus marah. Ya. Nah, itu menunjukkan bahwa dengan puasa ini melatih mengekang nafsu dan syahwat dan mengekang emosi biar kita tidak terpancing. Ya, dengan ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang juga menyesakkan dada kita dan kita nggak sabar ingin membalasnya, baik langsung maupun tidak langsung, ya, baik secara halus maupun dengan cara-cara kasar. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, ini sumpah, ini qasam. Walladzi, demi zat, wawnya waw qasam. Maka alladzi itu posisinya dalam i'rab itu posisinya adalah fi mahalli jarrin. Li'annahu waqa'a ba'da harfi al-qasam. Wallahi. Ya kan? Billahi, tallah itu harus majrur. Nah, di sini walladzi karena ini isim mausul maka mabni. Nafsu Muhammadin, jiwa Nabi Muhammad, biyadihi, di tangan Allah. Yaitu alladzi tadi Allah, maksudnya wallahi gitu ya. La khulufu dalam bahasa Arab yang populer itu bukan la khuluf tapi la khuf, pakai kha-nya itu bidomil kha, la khulufu.
Tapi seringkali kita dengar la khulufu. Tapi yang benar dalam mu'jam la khulufu famis saimi, ya, perubahan aroma, bau mulut seorang yang sedang berpuasa di mata Allah itu atyabu indallahi min rihil misik, lebih wangi daripada bau dan aroma minyak misik. Di sini nanti ada perdebatan dan perbedaan ulama, nanti saya jelaskan di belakang. Ya. Kemudian lisaimi farhatan. Bagi seorang yang sedang berpuasa punya dua kegembiraan, punya kebahagiaan. Sebagaimana kita sudah biasa dalam berpuasa, kata Rasulullah SAW, pertama idza aftara, ketika sedang berbuka puasa fariha, karena sudah menunggu dendam sejak pagi. Kolak ada, cendol ada, gorengan ada, semeja mau disantap semua. Seneng banget begitu. Adzan langsung nggak pakai bismillah, lupa, santap semua. Kemudian sholat isya muntah, minyak keluar, tahunya keluar, tempenya keluar, kekenyangan. Saking bahagianya, terlalu bahagia disantap semua. Padahal tidak seperti itu, cukup takjil. Takjil itu menyegerakan sedikit, kemudian ditambah yang lain tidak terlalu banyak, ya. Saking senengnya, maka seakan-akan satu semeja itu, maka belanja ibu-ibu lebih mahal kalau waktu puasa. Maka bapak-bapak harus siap-siap nabung sekarang. Kalau puasa Ramadan belanjanya membengkak. Padahal beras naik, cabai naik, semuanya naik. Yang turun cuma sendal. Ya. Nah, ketika sedang mendengar adzan maghrib senang banget. Ya. Bahkan dulu udah nunggu-nunggu. Dengan apa? Dengan tidur sampai maghrib. Ya. Ingin mendapatkan kebahagiaan. Ya. Yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Nanti ketemu Allah karena diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya, masuk ke surga melalui pintu Ar-Rayyan. Di sana ketemu Allah, wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Berseri-seri atau berseri-seri? Wajahnya berseri-seri, banyak serinya. Berseri-seri, bercahaya ila rabbiha nadhira, karena masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Dua kebahagiaan itu yang diperoleh oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Nah, kita kembali ke atas lagi. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa innahu li wa ana adzibihi. Saya akan membalasnya. Hanya khusus puasa. Karena ya tingkatan pahala, balasan pahala kepada umat manusia ini ada 5. Ada yang dibalas sekali berbuat, dibalas sekali. Ada yang dibalas 10 kali. Ada yang dibalas sampai 700 kali lipat, ya. Ada yang dibalas sampai tanpa batas. Ada yang dibalas pasti surga atau neraka. Maka balasan Allah tidak lepas dari 5 ini. Ya, balasan kita ini tidak lepas dari 5 ini. Bahwa kita dibalas sesuai apa yang kita kerjakan, min jinsil amal. Ada juga Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat, sampai tanpa batas, dan sampai Allah balaskan surga atau neraka. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Berbuat jahat ya akan dibalas jahat, berbuat baik akan dibalas baik. In kana khairan fajazaa'uhu khairun, wa in kana syarran fajazaa'uhu syarrun. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Bila perbuatan baik dibalas kebaikan, yang jahat dibalas kebaikan satu-satu. Pelipat gandaan terserah Allah, mau dengan 10, mau 70, mau 700, mau tergantung bagaimana anugerah Allah Subhanahu wa taala. Intinya setiap amal itu balasannya satu. Mau digandakan itu nanti berikutnya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hadis juga yang mengatakan bahwa wasayyi'atu bimithla illa ayatajawazallahu anha. Allah akan membalas kejahatan itu dengan satu balasan kejahatan, kecuali Allah mengampuni, berarti tanpa dibalas. Allah nggak membalas, nggak disiksa, karena Allah yatajawaz. Kemungkinannya ada seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita bahwa kita lebih banyak mendapatkan rahmat Allah daripada azabnya. Rahmatullahi ausa min sukhtihi.
Rahmat Allah itu anugerahnya jauh lebih luas, lebih lebar daripada kemurkaannya. Makanya setiap orang yang hamma bihasanatin, berniat baik saja lalu nggak jadi melaksanakan, mau ikut ngaji pada zuhur sampai tangga balik lagi. Ada panggilan snack di sono. ada rapat. Misalnya ada rapat yang belum selesai. Udah niat nih ikut ngaji, nggak jadi, mundur dari tangga itu udah nyampe sini. Saya nggak sebut orangnya, tadi nggak datang tapi balik lagi. Ya, itu sudah dapat pahala atuk tuh. Pak jadi, aduh dipanggil nih ada WA. Itu hamma saja. Allah murah banget, nggak jadi aja dibales gitu, ya. Tapi kalau ketahuan siapa yang Ustaz Mahmud, nggak jadi Ustaz Mahmud nggak enak, itu dosa tuh. Nggak di sini Ustaz Mahmud lagi ecek-ecek gitu ya, misalnya dosa loh, ya, penghinaan luar biasa. Nah itu dosanya menghina itu, ya. Tapi nggak ada orangnya, nggak masuk hari ini. Ya. Maka Allah akan balas dengan satu kebaikan yang sempurna. Nggak jadi berbuat baik, dibalas, Masya Allah luar biasa. Begitulah cara Allah Subhanahu Wa Taala mendorong, memacu, memicu, memotivasi kita ini terus maju tanpa mundur dalam kebaikan. Tapi jangan begini terus, nggak jadi terus gitu ya. Mau baik nggak jadi, cuma satu, lumayan lah, nggak jadi terus. Jangan begitu, jadi bikin langganan, ya. Allah akan berikan. Tetapi kemudian apabila bermaksud lalu dikerjakan apa yang menjadi maksud dan keinginan tadi, katabahallahu bi asyri. Nah ini, Allah akan balas dengan 10 kebaikan, bi asyri hasanat. Nggak jadi cuma atuk, kalau jadi dilaksanakan ikut ngaji nongkrong di sini 10 kali loh itu. Nenteng nanti bawa kresek 10 itu udah dapat pahala tuh pulang. Walaupun nggak dapat snack kayak saya begini, ini lain karena narasumber dapat ya. Antum nanti saya bagi aja kotaknya ya. Nah itu kalau dikerjakan, begitu cara Allah Subhanahu Wa Taala motivasi kita, gitu ya. Kalau dikerjakan malah dapat 10 kali lipat. Sampai berapa? Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Dan itu yang dikatakan Allah dalam surah 2 261 yang sudah populer di telinga kita tentang infak itu ya. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu lima yasha' wallahu wasi'un alim. Sampai 700 kali lipat. Kalau kita laksanakan di sini bukan 10. Sampai 700 kali lipat. Bahkan kalau dilakukan di masjid, wah dapat 4 bonus kata Rasulullah. Mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullah fi man indah. 4 bonus diberikan oleh Allah ketika kita ngaji seperti ini. Setiap Kamis, Rabu, Sabtu segala macam itu semua. Bukan hanya di sini, dimanapun, di rumah Allah. Maka pertama as-sakinah, ketenangan jiwa walaupun hutang banyak. Hutang nggak perlu dipikir, yang penting dicicil sampai lunas. Kata orang, hidup tanpa hutang bagaikan langit tanpa bintang, ya kurang indah. Tapi kalau kebanyakan ke bintang 7 nyut mumet ente, ya. Pusing lolo loh bintang 7 terus. Tapi dengan pengajian minimal sejenak lupa hutang kita ya. Keluar ingat lagi karena sudah ditagih di bawah. Ya mudah-mudahan dengan ngaji ini diberikan kemudahan oleh Allah untuk membayar dan mencicilnya, begitu. Siapa sih nggak punya hutang ya? Yang kaya-kaya punya hutang, justru kaya itu karena hutangnya. Nah itu yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala kasih rahmat, kita insya Allah akan dapatkan anugerah, banyak kemudahan, banyak ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dengan adanya ngaji di sini. Kemudian malaikat datang, nggak usah diundang, nggak usah di WA, nggak usah dikasih publikasi, malaikat datang hari ini. Makanya jangan ngantuk, yang datang nanti malaikat Israel ya. Silakan dipanggil rawat nggak apa-apa, ini ada panggilan ya. Kemudian yang keempat adalah dipanggil oleh Allah namanya satu persatu ya di sana. Nah, itulah cara Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada siapapun yang mau mengamalkan. Tapi kalau wa in hamma bisayyi'atin, bila dia pingin berbuat jahat, falam ya'malha, lalu dibatalkan kejahatan itu karena takut sama Allah, bukan karena ketahuan orang. Kalau ketahuan besok nggak ketahuan balik lagi kan.
Karena takut Allah maka dianggap berapa? Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, dicatat sebagai kebaikan yang sempurna, 1. Ini kalau kita bicara balasan amal jahat 1, balasan amal baik juga 1. Ini belum ada peningkatan. Fa in hamma biha fa'amila katabahallahu ta'ala sayyatan wa kita, bila perbuatan yang atau niat jahat tadi dilaksanakan, diaplikasikan, dipraktekkan. Ini Allah Subhanahu wa taala adil banget. Allah sangat-sangat murah banget. Ternyata ketika kita melaksanakan kejahatan, ya, kejahatan tadi sudah rencana dan jadi dilaksanakan, katabahallahu sayyi'atan wa kita dicatat 1. Padahal kalau kebaikan tadi 1 sampai 1 sempurna sampai 10 sampai 700 kali lipat. Tapi ini kejahatan itu cuma 1. Niat lalu dilaksanakan hanya 1. Berarti Allah murah banget, yang jahat ditolerir sama Allah. Karena banyak toleransi seperti ini kita ngelunjak. Nanti kan juga wudhu hilang, gitu kan? Sholat hilang. Nah, ini nggak pelanggan dosa ini. Nggak boleh, ya. La yahliku 'alallah illa halik, kecuali mereka yang melakukan hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala nggak ampuni, ya orang celaka lah. Ya. Kemudian dibalas, yang kedua adalah dibalas pasti, tadi adalah balasan 1 perbuatan dengan 1 balasan. Yang kedua adalah balasan yang pasti surga atau neraka, itu jamin oleh Allah. Sebagaimana yang dalam surat Al-Bayyinah 6-8 ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Jelas itu kan? Perbuatan jahat dibalas, itu namanya balasan pasti. Karena apa? Kufur dan syirik. Enggak ada tempat lain. Enggak ada pertengahan. Surga neraka adem panas itu enggak ada. Ya, semeriwing kena angin surga, ya, kena asap neraka jadi adem panas, enggak ada. Neraka tempatnya. Finari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu, bukan hanya iman, wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatu adn tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Itu namanya balasan pasti. Amal jahat neraka, amal baik surga. Itu yang kedua. Dan ayat yang lain, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan seterusnya. Itu adalah balasan pasti, neraka surga, neraka surga. Kemudian ada yang dilipat gandakan menjadi 10. Salawat mestinya. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyran. Ya. Sebarang siapa yang bersalat kepada Rasulullah sekali saja, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Itu cara Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Yang ketiga adalah dibalas 70 kali lipat, 700 kali lipat, sampai 7 juta, sampai 7 miliar, sampai tanpa batas. Ya. Maka itu yang dikatakan Allah dalam surah 2 261 tadi. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan tanpa dibatasi kepada siapa yang dikehendaki. Berarti jangan tanya berapa balasannya. Dan itulah balasan puasa. Balasan puasa itu yudha'ifu liman yasha, bagi siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini tadi ada kata wa an adzibihi. Saya akan membalasnya. Imam Nawawi yang menyebutkan beberapa pendapat tentang kata wa ana adzibi. Saya akan membalasnya. Illa som, kecuali puasa. Saya akan balas sekenanya dan seenaknya dan semaunya Allah. Kenapa sih Allah sampai begitu besarnya menghormati, mengapresiasi orang puasa? Ada beberapa makna yang disampaikan oleh Imam Nawawi tentang beberapa pendapat ya dari salafus saleh. Pertama, li'anna siyam hiyal ibadah al-wahida allati ubidallahu biha wahdahu walam yu'bad ahadun siwallahi bisyam.
Ai lam yataqarrab al-musyrikuna ala mukhtalifil a'sar li ma'budatihim bisyam. Pertama, kenapa Allah balas? Karena hanya Allah yang disembah dengan puasa. Nggak ada orang boleh puasa terhadap patung, terhadap berhala, hanya Allah yang boleh disembah dengan puasa. Hatta orang ya musyrikin. Nah, karena hanya Allah yang diibadai dengan puasa, maka Allah ngebalas semaunya Allah. Berapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat yang pertama. Yang kedua, li'anna shaum ba'idun anir riya li khafaihi. Karena puasa itu jauh dari riya. Orang belum tentu lemes, bibirnya kering, itu puasa. Siapa tahu tipes. Siapa tahu dia sariawan kan? Atau belum sarapan, bisa jadi. Itu bukan tanda orang puasa. Atau orang semangat, giat, kemudian banyak kerja, belum tentu nggak puasa juga. Itu hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah balas. Pahalanya jauh lebih besar dari yang lain. Karena dia berpuasa bukan karena yang lain. Kalau buka bersama kelihatan. Hanya buka bersama saja. Bisa jadi buka bersama tapi nggak ikut puasa kan ya. Ikut buka bersama puasa? Kagak, ikut buka aja gitu. Namanya buka bersama, ya makan bersama gitu ya. Tapi belum tentu puasa. Kemudian yang ketiga, li'annahu laisa lis-shaimi wa nafsi hadzun fihi. Karena untuk pahala itu bukan kewenangan seorang yang sedang berpuasa minta berapa. Enggak punya, ya Allah saya balas segini-segini, enggak. Itu kewenangan Allah, berapapun terserah Allah. Kita kan kadang minta, ya Allah berikanlah kami lipat ganda 10 kali lipat, 700 kali lipat. Tapi kata Allah tanpa batas buat kamu. Dia nggak boleh intervensi terhadap itu. Udah kamu jangan ikut-ikut, kamu yang penting puasa aja, ganjaran saya yang akan ambil alih. Yang berikutnya, pendapat berikutnya, innallaha ta'ala huwal mutafarrid bi'ilmi thawabihi wa tad'ifil hasanati alaihi. Kenapa Allah membalas segitu banyak? Karena hanya Allah yang tahu berapa jumlah pahala yang diberikan. Malaikat aja nggak dapat bocoran. Hatta malaikat Jibril nggak dapat bocoran. Karena nggak boleh dibocorin. Hanya Allah yang tahu. Nah ini wa ana adzibi, saya membalasnya tanpa batas. Yang terakhir katanya wa qila idhafatu lillahi idhafatan tasyrif kama yuqalu naqatullahi wa baitullahi bitasarruf yasir. Kenapa? Ganjaran ini disampaikan puasa ini disandarkan kepada Allah dalam rangka tasyrif, dalam rangka pemuliaan, seperti Baitullah, padahal ini kan bukan rumah Allah, Kitabullah. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk penghormatan terhadap kitab itu pengaruh kepada rumah Allah, yaitu masjid itu. Ini kan bukan rumah Allah ini, bukan kan? Ini dalam rangka untuk memuliakan masjid saja seperti rumah Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan puasa. Itu puasa adalah milik Allah, bukan milik hambanya. Kemudian berikutnya kita akan coba bahas terkait dengan itu. Kenapa sih sampai Allah Subhanahu wa taala membalas puasa tanpa batas? Karena menurut seorang ulama, karena pahala puasa inilah yang nggak boleh menjadi kompensasi kisos nanti kita di akhirat. Semua kita ini akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kesalahan kita dengan orang lain kan. Nanti kalau kita pernah dolim sama orang, pernah maki sama orang, pernah jahil sama orang, nanti di akhirat kita banyak gugatan. Ya Allah, saya pernah dijahilin. Ya udah, ambil pahala sholatnya, bisa diambil. Ya Allah, saya pernah dimaki-maki, ambil puasa, kalau puasa tidak, zakatnya, pahala puasa, zakatnya. Ya Allah, saya pernah ditendang-tendang. Ya Allah, saya pernah dibully di medsos. Ya Allah, ambil pahala hajinya dan umrohnya. Yang nggak bisa diambil apa? Pahala puasa. Kamu nggak bisa ngambil ini. Ini jatahku, saya yang akan membalasnya. Maka puasa ini lain dari yang lain. La yukhad katanya, fa innahu yukhad lil ibadi min hasanati illa siyam, fa innahu la yukhad minhu syai'. Nggak boleh diambil pahala puasa itu untuk membalas dan mengkompensasi dosa kita kepada orang lain. Jadi ambil pahala zakat saya, umroh saya ambil, haji saya ambil, sholat saya ambil pahalanya. Untuk puasa jangan ambil, itu Allah yang memegang haknya.
pemegang hak tunggal Allah. Kamu nggak bisa ngambil ini. Itulah sebabnya kenapa Allah katakan wa ana adzibihi, saya akan balas. Semua amalan hambanya itu baginya illa siyam fa innahu li, hanya untukku. Begitu para ulama menyatakannya. Kemudian berikutnya adalah di situ disebutkan bahwa perubahan aroma atau bau mulut seorang yang sedang berpuasa itu lebih wangi, lebih harum daripada minyak misik. Siapa yang biasa jualan minyak itu? Mas siapa? Nah, kemana itu? Tahu tuh minyak wangi yang mana yang baunya wangi? Lebih wangi dari itu gitu. Ya. Walaupun secara lahir kalau kita pas puasa nguap, ya itu menodai lingkungannya, mencemari. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala itu lebih wangi daripada minyak misik. Nah, di sini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dari situlah kemudian timbul perbedaan, bolehkah gosok gigi di siang hari? Nah, ini perdebatan di kalangan mereka. Berdasarkan hadis itu ada dua pendapat. Ya. Pendapat yang pertama bahwa ya makruh kalau dilakukan sebelum zuhur. Ini Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'i dengan hadis bahwa perubahan aroma mulut seorang sedang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik. Berdasarkan ini maka kita tidak boleh gosok gigi sebelum zuhur, karena perubahan bau mulut kita ini biasanya setelah zuhur sampai asar itu baunya lebih tidak enak lagi karena sudah lama jaraknya dengan ketika makan dan minum. Dan itu ada hadisnya lagi nanti di belakang, ya, bahwa ini tidak dibenarkan walaupun sifatnya makruh. Menurut Syafi'i makruh itu ya sia-sia, perbuatan sia-sia, nggak dapat pahala, nggak dapat dosa, ya sia-sia aja gitu, nggak baik karena nggak disukai Allah, nggak disukai Rasul. Menurut beliau setelah zuhur itu yang nggak boleh, sebelum zuhur itu boleh. Itu mazhab Syafi'i. Kemudian ditambah lagi dengan hadis diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, dari seorang sahabat bernama Miqdad bin Ard. Ya, dia katakan bahwa idza sumtum, bila kalian puasa, fala tastaku fil ghadah wastaku bil ashi, katanya. Bila kalian sedang berpuasa, ini riwayat Baihaqi dikatakan, dan menambah pendapatnya Imam Syafi'i bahwa setelah zuhur itu nggak boleh untuk bersiwak ataupun bergosok gigi. Dasarnya hadis ini. Bila kalian sedang berpuasa, silakan bersiwak pagi, berarti sebelum zuhur. Wala tastaku, jangan bersiwak setelah zuhur, bil ashi. Kenapa? Fa innahu, katanya, laisa min shaimin, tidak ada seorang yang berpuasa, ya, katanya, taiba syafatuhu, tidak ada seorang yang berpuasa yang bibirnya kering, illa, katanya, nuran yaumal qiyamati baina ainaihi, bahwa bibir yang kering di siang hari itu nggak perlu digosok, nggak perlu dikasih siwak, itu akan menjadi sinar di hari kiamat. Dalil ini yang memperkuat pendapat Imam Syafi'i bahwa makruh hukumnya pakai siwak, gosok gigi, dan ya sikatan kata orang setelah zuhur sampai maghrib. Dan sebenarnya kalau dilakukan nggak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau menelan gosok gigi, menelan siwak atau menelan sikat itu batal. Kalau sikatan aja nggak batal, kalau menelan siwak, kayu siwaknya, nah itu sampai melotot lo batal lo, ya. Apalagi makan odol, nah itu. Jadi bukan masalah pakai pasta gigi, makan pasta gigi yang membatalkan itu. Dijilatin, enak juga ya, asem dikit gitu ya. Nggak boleh. Makruh kalau pakai aja siwakan atau gosok gigi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, Hanafi dan Maliki mengatakan nggak apa-apa. Lalu bagaimana dengan hadis tadi bahwa perubahan bau mulut seorang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik? Itu bukan di dunia, nanti di akhirat. Di dunia sama aja baunya. Nggak ada wangi-wanginya gitu kan.
Itu menurut Maliki dan Hanafi enggak ada bedanya. Berarti enggak akan merubah, digosok 7 kali pun enggak akan merubah. Mau pakai odol, mau pakai apa itu? Kalau di kampung dulu belum ada pasta gigi, di kampung tuh zaman dulu pakai apa itu? Hah? Hah? Bata. Pak Agus ngerti itu. Bata ditumpuk-tumpuk gosok gigi. Itu sebelum ada Pepsodent itu. Lebih celing daripada Pepsodent itu ya. Wah, mantap tuh kalau itu. Gosok gigi pakai bata gosok tuh. Sampai lembut. Lama-lama protol giginya karena batanya keras. Ya. Nah, pakai itu atau enggak pakai itu kata Imam Malik dan Hanafi enggak masalah. Karena yang dimaksud dalam hadis itu nanti di akhirat baunya itu lebih wangi. Sama dengan nanti wajah kita kan berseri-seri. Nanti kapan ketemu Allah itu di akhirat, wajah kita sekarang. Yang kata Rasulullah kan orang wudhu, nanti akan berseri-seri dan cahayanya keluar dari anggota badan wudhunya kan. Wajahnya, tangannya, kakinya. Makanya kita disuruh untuk memperbanyak dan memperluas wilayah daerah yang harus dibasuh. Karena nanti bersinar. Itu bukan di dunia sinarnya. Nah, kalau di sini belang-belang ya itu karena belang kulitnya. Itu nanti kelihatan, itu nanti di akhirat. Begitu kata Imam Malik dan Imam Hanafi. Ditambah lagi dengan riwayat Amir bin Robi'ah yang mengatakan saya sering melihat Rasulullah SAW pakai siwak siang hari. Bahkan tak terhitung berapa kali Rasulullah siwakan siang hari itu. Ya. Ini hadis Imam Nasai. Kalau tadi Baihaqi disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu' juz 1 halaman 273. Halaman 237. Dalam Al-Majmu' syarah kitab Al-Muhadzab. Itu orang pesantren tahu itu. Nah, yang kedua ini adalah riwayat dari Imam Nasai dari sahabat Amir bin Robi'ah yang menyatakan dia melihat Rasulullah SAW sering bersiwak di siang hari. Dan gak masalah. Bahkan Ibnu Umar mengatakan silakan kalian ya bersiwak pagi atau sore. Bahkan ada seorang sahabat Abu Ishaq Ibrahim bin Battar Al-Khawarizmi bertanya kepada Asim, ya Asim, apakah boleh orang berpuasa itu siwak di awal siang sampai akhir siang? Kata beliau boleh. Ini jangan ngomong sembarangan, kata siapa lu? Gitu kan. Kalau dulu orang itu kan tahu sanadnya ngomong itu dari mana. Kata beliau an Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa boleh bersiwak, bersikat gigi pagi maupun sore. Jadi nggak ada batasan. Karena tidak akan merubah bau mulut kita ini di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi di mana? Nanti kalau di akhir kita ketemu Allah, mulut kita itu bau wangi. Sebagaimana badan kita akan cemerlang saat kita berhadapan dengan Allah hasil daripada wudhu kita. Itu menurut pendapat yang kedua. Dan ini lebih logis. Lebih ramah lingkungan. Masa sepanjang hari kita puasa gak sikat gigi, ngomong terus, gitu kan. Gak enak juga sama orang gitu ya. Sahurnya jengkol lagi, wah semerbak deh. Bikin orang pingsan gitu ya. Udah ngantuk tambah jengkol lagi gitu ya. Nah, itu lebih layak untuk diikuti. Kalau menggunakan tarjih ya, sistem tarjih itu pendapat Hanafi dan Maliki itu mungkin lebih logis. Karena kita apalagi kita kumpul banyak orang, sering interaksi, ya, bermuamalah, berinteraksi sama orang. Baunya loh, ini di mata Allah lebih wangi nih, tapi tetap bau loh gitu kan. Maka pendapat yang kedua ini mungkin lebih pas ya. Ya tapi silakan pilih aja. Kalau Anda seperti Imam Syafi'i ya boleh, kalau enggak sih. Imam Syafi'i juga tidak melarang, cuma makruh aja sih. Makruh itu enggak dosa dan tidak membatalkan puasa. Itu dua pendapat tentang gosok gigi di siang hari ya di bulan Ramadan. Imam Syafi'i setelah zuhur itu makruh, sebelumnya enggak makruh. Imam Malik dan Hanafi enggak ada kemakruhan apa, boleh itu semua. Dan dalilnya tadi sudah sama-sama kita dengarkan. Sekarang yang terakhir dikatakan oleh Rasulullah di sana bahwa orang yang sedang berpuasa itu memiliki dua kesenangan.
dua kebahagiaan. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Di dunia karena ketemu bukaan, ketemu makanan, cendol, es krim, es campur, wah, es kelapa campur gula aren, wah sedap banget tuh, ya, gelek belum diminum udah terasa di leher kita, gitu ya, di tenggorokan. Itu senang banget kalau pas maghrib, gitu kan? Itu duniawi sifatnya. Nah, yang kedua ada kesenangan ukhrawi, yaitu ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau duniawi nggak perlu kita bahas lah, sudah sering ya. Kita kalau dapat sirup apa itu? Hijau apa? Marjan. Kayak mau ditumpahin semua itu sebotol gitu. Saking pinginnya. Nah, di akhirat itu yang paling bahagia kalau ketemu Allah. Kalau masuk surga syaratnya. Di dunia bisa sih ketemu Allah bercakap ketika sholat, itu adalah sarana kita ketemu Allah. Bahwa ketika kita sholat itu sesungguhnya kita sedang bermunajat dengan Allah, dan Allah berada di antara kita dengan kiblat. Jadi kiblatnya di Mekah sana, antara kita di sini dengan kiblat itu di tengah-tengahnya kita berhadap dengan Allah. Kita tidak menyembah kiblatnya, tidak menyembah Ka'bahnya, tapi menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau di dunia. Di akhirat ketemu Allah di surga. Kalau masuk surga itu syaratnya. Karena di sana nanti wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Nanti wajah-wajah orang mukmin masuk surga, termasuk shaimin shaimat yang melalui pintu rayyan itu wajahnya cemerlang, ceria, berseri-seri. Walaupun glowing lah kata orang, walaupun nggak pakai bedak. Wardah. Ya, ini bukan mengendorse produk ya. Nah, itu glowing semua itu wajahnya. Karena keimanannya, sinar keimanannya, apalagi wudhu sering cemerlang wajahnya. Ila rabbiha nadhira, kepada Robnya melihat. Ceria kenapa? Saking sukanya dan saking senangnya. Di sini hanya bayangin Allah itu kayak apa tuh kan kita bayangin kan. Tapi di sana ketemu langsung, dan Anda bisa bahasa Arab tanpa kursus bahasa Arab. Nggak usah pakai pengajian kitab kuning, Anda bisa baca itu nanti di sana. Terus masuk surga itu apa aja bisa. Nggak usah pakai kursus. Dengan Allah tanpa turjuman, tanpa penerjemah, tanpa translator. Kita ngomong sama Allah cah cicusnya bahasa Arab. Itu orang paling bahagia. Ya, di akhirat. Tapi ada syaratnya ketemu Allah itu. Kita suka nggak ketemu Allah? Ada orang yang nggak suka ketemu Allah, gitu. Nggak ketemu. Maka kata Rasulullah, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Para siapa yang pingin ketemu Allah, Allah juga pingin ketemu. Kalau kita merasa rindu kepada Allah, Allah juga rindu. Kalau kita cinta sama Allah juga cinta. Aku rindu, engkau rindu. Aku suka, engkau suka. Aku cinta, engkau cinta. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh, kan gitu. Itu ada lagunya itu, Bimbo. Ya. Ya. Nah, itu bagaimana kita aja mau mendekat atau mau menjauh. PDKT sama Allah. Biar didekati juga sama Allah. Banyak merayu, banyak lobby, pendekatan, kanan kiri di loba-lobi, ya. Itu cara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan-amalan yang positif itu. Tapi ada yang nggak suka, maksiat, terus itu kan bukti bahwa dia nggak suka ketemu Allah. Allah melarang, melanggar terus, semprit melanggar terus, ditilang melanggar terus, nggak kapok-kapok ini orang. Itu dibenci polisi yang begitu itu kalau di sini. Kalau kita taat, wah siap terus. Taat itu polisi senang, nganggur polisi. Sama, Allah pun juga tidak banyak memperingatkan kalau Allah tidak banyak dilanggar. Ya. Nah, tanda-tanda orang itu senang ketemu Allah ketika meninggal dunia wajahnya cerah, husnul khotimah. Dan dia pingin segera dikuburkan, pingin ketemu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang baik segera dikuburkan, jangan lama-lama, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau orang yang nggak suka ketemu Allah, wajahnya hitam, gelap, cemberut gitu. Saking takutnya kepada Allah, adabnya udah diperlihatkan. Takut, nggak tahu, nggak pingin ketemu Allah. Nah itu orang yang nggak disukai sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah caranya bagaimana bisa ketemu Allah? Dalam surat Al-Kahfi ayat 110, pojok bawah sebelah kiri paling ujung itu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah wala yusyrik. Hanya dua itu aja. Pengen ketemu Allah, amal soleh yang banyak, jangan sekutukan Allah, jangan kau duakan Allah.
Jangan pindah ke lain hati selain Allah. Padahal amal soleh itu kan mengandung dua hal ya di situ. Amal soleh itu adalah ikhlas dan ittiba, itu amal soleh. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat mengatakan wala yusyrik? Wala yusyrik berarti kan ikhlas, enggak menyekutukan Allah. Ini menandakan bahwa ikhlas itu jauh lebih penting dari segalanya. Anda ittiba mengikuti Rasul tapi enggak ikhlas percuma. Sepertinya khusyuk tapi enggak ikhlas percuma semuanya itu. Ngaji sampai pantatnya panas, matanya merah, percuma gitu kan. Sampai berbuih-buih percuma kalau bukan karena Allah. Wala yusyrik bi'ibadah. Nah itu akan menjadi penghalang kita ketemu Allah kalau nggak ikhlas. Maka caranya amal soleh dibarengi dengan keikhlasan yang tanpa ada noda. Itu kalau kita bikin Allah, dan itu adalah paling bahagia nanti di akhirat sana. Yang kedua syaratnya bertakwa, itu jelas. Wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah mementingkan orientasinya, mementingkan kehidupan akhirat daripada dunia. Anda cari akhirat, dunia akan ngekor. Tapi kalau Anda kejar dunia, kau akan ditinggalkan oleh akhirat itu. Caranya dahulukan akhirat, Anda akan bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah beberapa hal yang terkait dengan hadis yang pertama tadi, itu tentang bagaimana cara Allah membalas pahala puasa tanpa batas. Yang kedua, bahwasanya ya kita harus menahan emosi, menahan nafsu, menahan syahwat, karena ini menjadi benteng pertahanan ya syahwat dan nafsu kita yang bergejolak. Yang keempat adalah bahwa kita harus menahan emosi kita ketika ada orang memancing-mancing dalam keadaan puasa ataupun tidak, kecuali kita harus marah, itu ada tempatnya. Tapi jangan marah-marah terus ya. Yang penting, kalau kadang-kadang kita ini orang ramah-ramah, kita malah marah-marah. Orang marah-marah kita jadi ramah-ramah gitu ya. Nah, kemudian yang kelima adalah bahwa bau mulut kita ini akan menjadi lebih wangi daripada minyak misik di akhirat nanti. Nah, ini terkait dengan gosok gigi dan sikat gigi, nggak ada masalah. Khilaf memang ada, tapi yang agak logis adalah silakan gosok gigi, pakai odol, asal jangan makan sikatnya dan jangan menelan odolnya. Ya. Itu aja. Kalau itu batal semua. Ya. Mungkin Anda lewat juga, bukan hanya di sini, hilang. Ya. Yang terakhir bahwa orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan ketika berbuka, baik berbuka sendiri maupun bersama. Yang lebih bahagia lagi, buka bersama gratis. Itu lebih bahagia lagi. Makanannya enak, nikmat, gratis tiap hari 30 hari. Wah, seneng banget. Itu belanja di rumah utuh gitu ya. Yang kedua, ketemu Allah Subhanahu wa taala, tiada tara, tiada banding, tiada ya tandingnya. Nanti di akhirat kita insyaallah wajah kita berseri-seri dan ceria di sana Allah Subhanahu wa taala, ketemu melalui pintu Ar-Rayyan. Allahumma amin. Demikianlah yang bisa sampaikan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Kalau enggak ada ya silakan. Yang tadi yang tentang puasa yang ketika yang diambil atau ketika kita zuhur. Iya. Itu gimana tadi tadi? Ya, ada sebuah bahwa kan dari tadi wa ana adzibihi illa kullu amali bani Adam lahu. Semua amalan anak Adam itu baginya. Tapi puasa saya itu untuk saya. Jangan diambil. Masa milik Allah antum ambil? Ngelunjak ente. Mau diambil ente? Dipecat dari dunia ente ya. Wa naji itu ilasyam fa innahu li untukku. Tapi sholat, zakat, haji, puasa ada amal untuk dia tuh. Tapi puasa untuk aku. Jangan main-main dengan itu. Maka sebagian ulama mengatakan ini jatah Allah, nggak boleh diambil, diberikan sama orang lain. Berarti nggak muflis dong Ustaz ya? Kenapa? Nggak bisa dikatakan muflis orang yang bangkrut itu Ustaz. Kenapa? Muflis dia, karena kan dia belum membalas juga. Kan Allah nggak balas. Orang bangkrut, banyak amal solehnya tapi hutangnya banyak, tuh kan? Hutang amal tolehnya, amal jahatnya. Dia udah kehilangan modal amal baik, malah ketambahan dosa orang yang didolimi kan? Sementara puasa nggak boleh diambil. Ya Allah, saya punya tabungan tuh, deposito. Itu bukan milikmu, milik aku itu tabungan. Kamu nggak bisa ngambil, kamu udah habis tuh, nggak ada yang lagi udah. Bangkrut itu namanya. Nggak bisa.
Oke. Ya, di mana? Bertanya, kalau tidak sahur kadang siangnya sebaiknya tetap puasa atau tidak? Sahur itu nggak wajib. Yang penting puasa, ya. Yang penting puasa. Jadi sahur kadang-kadang yang sahur nggak puasa juga. Nggak ada sahur banyak banget. Pagi-pagi sarapan. Jadi sahur itu nggak wajib. Yang wajib itu puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Jadi sahur itu sunnah. Wa inna fis sahuri barokah, biar untuk memperkuat aja gitu. Tapi kalau orang udah niat tanpa sahur pun kuat. Yang nggak niat sahur 3 piring pun nggak kuat. Begitu. Allah alam. Ada lagi? Ya, silakan. Misalkan kita yang berpuasa berkeluarga semalam telah bersenggama. Ya, pagi-pagi belum mandi. Boleh. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kalau untuk sama seperti itu sama pernah dilakukan oleh Rasulullah. Boleh, tapi jangan lama-lama. Ya, sampai suruk antum belum mandi-mandi. Jadi harus segera mandi kalau udah subuh, jangan sampai suruk gitu ya. Karena kalau antum suruk udah habis waktu subuh. Katanya boleh, ya tapi nggak boleh suruk dong. Udah habis masanya subuh. Sebelum waktu subuh habis itu segera mandi. Artinya orang dalam keadaan junub sisa semalam itu tidak, ya kan junubnya sisa semalam. Atau beberapa menit menjelang subuh kan. Wah belum sempat mandi nih udah adzan subuh aja, nggak apa-apa. Asal tidak lewat pas subuh Anda melakukan itu ada dendanya, itu berat. Ya, last minute, pas ujung-ujung terakhir mau habis, wah tendangan masuk gol gitu. Itu nggak boleh itu. Antum sengaja itu namanya ya. Gitu ya, Allah alam. Jadi boleh asal tidak lewat waktu subuh. Ada lagi? Cukup? Fauzan? Ayo Fauzan. Ini harus banyak puasa ente, Ramadan maupun di luar Ramadan. Baik, sampai di sini ya, kurang lebihnya maaf. Yang kurang dari saya tambahi sendiri, yang lebih dari Allah jangan dikurangi. Wabillahi taufiq wal hidayah wa radhiyallahu anhu wa lafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.